Paling enak memang kalau jalan-jalan sore di pematang sawah. Lingkungan asri, belum lagi suasana khas dari pedesaan. Tapi kok lama-lama jalan, capek juga ya. Nah, pas nih ada tumpukan jerami. Abdi nyantai dulu deh di sini sambil menikmati suasana persawahan. Si teteh wae kamana nya teh? Seratela. Teh naon teh? Si teteh dipilarian ka mana wae? Biasa we bantu si ibu di sawah. Oh, ieu teh ibu. Aduh, Bu. Ai ibu mah larian naon, Bu? Bilang supa. Sok atuh, biar aawe anu ngabantu ibu. Hayu atuh, urang larian ah. Setelah panen padi dan sebelum penanaman kembali, biasanya teh suka banyak sisa jerami yang sudah diambil padinya. Jerami-jerami yang ditaruh di sawah ini ketika musim hujan akan basah, lembab dan lapuk sehingga nanti akan tumbuh jamur. Nah, jamur inilah yang disebut supa jerami. Baru diomongin sudah dapat nih. Tah, jamur padi atau yang sering dikenal oleh masyarakat Jampang Tengah, sopo supa jerami yang sering tumbuh di tumpukan-tumpukan jerami. Supa jerami atau jamur jerami ini bentuknya memanjang, sekilas mirip dengan jamur merang. Bedanya, supa jerami ini warnanya putih dan bentuknya memanjang. Supa jerami ini merupakan primadona dan banyak dicari oleh masyarakat Jampang Tengah. Jadi tidak heran kalau supa jerami ini menjadi rebutan. Padahal nih, di tumpukan jerami sebanyak ini hanya ada 2 atau 3 supa jerami. Supa jerami ini bisa ditemukan hanya di musim hujan. Kalau di musim kemarau, supa jerami ini tidak akan tumbuh karena jeraminya kering. Jamur jerami ini tumbuh liar, biasanya durasi tumbuhnya hanya sebentar, paling lama hanya sebulan. Jamur jerami ini rentan busuk, bahkan hanya dalam waktu 2 hari, supa jerami ini sudah menghitam dan busuk. Kalau sudah busuk, jangan diambil ya, karena beracun dan tidak bisa dimakan. Kalau sudah diambil, supa jerami ini harus cepat diolah ya, karena kalau terlalu lama didiamkan, nanti jamurnya tidak segar dan menjadi busuk. Ayo atuh Bu, langsung kita masak. Sesuai janji nih, kali ini kita mau masak makanan khas Jawa Barat, yaitu lemeng supa jerami. Kebetulan supa jerami yang sudah kita cari tadi, sudah Abdi bersihkan. Bu, ya tos bersihan ya, tinggal. Nya atuh ngangge naon deui ya? Oh nya, nuhun ya Bu, urang rebus heula nya. Supa jerami yang sudah dibersihkan tadi, kita rebus dulu ya biar cepat matang. Untuk bahan-bahan supa jerami ini, ada bawang merah, bawang putih, beras ketan, dan tentunya supa jeraminya. Kita rebus supa jeraminya, tapi kok kayaknya ada bahan yang kurang ya? Lemeng supa jerami, ai teteh. Tinggal atuh supana tos seueur kieu. Mana atuh awina? Nyanya hilap. Atuh kitu mah kudu ngalah heula nya. Antosan heula atuh kedapnya. Ngalah heula awina nya. Aduh, kelah hilap teh. Aduh Gusti, ini mah beneran lupa. Bambunya belum ada. Ya udah tuh, Abdi cari dulu ke kebun ya. Baru jalan sedikit langsung ketemu kan sama kebun bambu tali. Bambu memang banyak jenisnya, tapi bambu yang cocok untuk wadah lemeng itu jenis bambu tali. Bambu ini mempunyai ciri rumpun yang rapat dan tegak, dan batang bambunya berwarna hijau kecoklatan. Untuk masak lemang, kita memerlukan bambu, dan bambu yang dipilih nggak perlu yang besar-besar, seperti jenis bambu tali ini. Ukuran diameternya cukup kecil dan cocok untuk kita masak lemang. Bambu tali ini cocok dijadikan wadah lemeng karena teksturnya yang kuat, lentur, dan tidak mudah pecah. Jadi ketika nanti dibakar, bambunya tidak akan rusak. Kalau sudah ditebang, langsung kita bawa ke tempat masak. Bu, teh, tinggal. Nyala ya, awina ya. Berapa potongan lainnya? Itu sabaraha hiji?
Bambu yang sudah Abdi tebang, tadi kita potong menjadi 3 bagian. Potongnya harus sesuai ruas atau buku bambunya ya. Kalau sudah dipotong 3 seperti ini, lanjut kita mengolah jamur jerami alias supa jaraminya. Di Jampang Tengah untuk mengolah supa jerami atau jamur padi itu harus direbus menggunakan garam terlebih dahulu. Agar tujuannya supaya si jamur ini aman untuk dikonsumsi, untuk menghilangkan zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Gitu nyamunya. Kalau supa jaraminya sudah empuk, langsung kita angkat ya. Untuk membuat lemeng supa jarami ini, semua bumbu-bumbunya tidak ada yang diulek. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan cabai domba diiris tipis-tipis. Hal ini berlaku juga dengan bahan tambahan seperti buncis dan tomat. Oh ya, jangan lupa dengan santan kelapanya. Kelapa tuanya diparut dulu ya. Setelah itu diambil santannya. Nah, ini yang bikin beda anak negeri. Biasanya lemeng kan dibungkus dengan daun pisang. Kalau lemeng supa jarami ini tidak pakai daun pisang. Jadi beras ketannya langsung dimasukkan ke dalam bambu, dilanjutkan dengan santan. Setelah itu bumbu-bumbu dan terakhir ada supa jaraminya. Tenang, walaupun tidak pakai alas daun pisang tetap aman kok. Soalnya bagian dalam bambunya sudah dibersihkan dari bulu-bulu halusnya terlebih dahulu. Setelah dimasukkan semua, baru kita tutup kembali dan ikat bagian ujungnya menggunakan tali yang terbuat dari serat bambu. Lanjut kita bakar lemeng supa jaraminya. Pembuatan lemang di sini agak berbeda dari daerah lain karena tidak menggunakan alas daun pisang. Tapi harumnya tetap harum karena dimasukkan ke dalam bambunya. Dan khususnya yang paling istimewa adalah menggunakan supa jeraminya. Nah, kalau bambunya sudah makin menghitam seperti ini dan aromanya sudah mulai tercium, tandanya lemeng supa jaraminya ini sudah matang. Wah, tuh lihat Neng, beras ketannya sudah matang. Beuh, aromanya itu khas pisan euy. Jadi makin ngiler. Lemeng supa jaraminya meni juara. Rasanya itu raos pisan. Walaupun tidak dibalut dengan daun pisang, tetap lemeng ini memiliki aroma yang unik dan khas. Beras ketannya pun benar matang dan pulen. Apalagi ditambah dengan supa jaraminya. Perpaduannya mantap pisan. Lemang ini memang bukan hanya di Jawa Barat saja, ada di daerah lain seperti Kalimantan, Sumatera ataupun daerah lainnya. Tapi istimewa di sini yaitu dari supa jeraminya yang enak dan juga menyehatkan. Hayu urang seepkeun. Raos pisan. Lemeng merupakan kuliner Nusantara yang berbahan baku beras ketan dan dimasak dengan menggunakan seruas bambu. Kuliner ini tidak hanya ada di daerah Jawa Barat saja, namun di daerah lain seperti Banten maupun Sumatera Barat juga ada. Namun berbeda penamaannya saja. Kalau di daerah Sumatera, kuliner ini lebih dikenal dengan nama lemang. Seger euy. Madu memang manis, tapi tidak semanis untuk mendapatkannya. Perlu perjuangan dan kerja keras. Bahkan ada yang mencari madu sampai masuk hutan belantara. Biasanya yang dicari teh jenis madu hutan. Tapi ada yang sudah membudidayakan lebah untuk diambil madunya. Kebetulan pisan nih, Abdi lagi mau panen madu. Tentunya nggak sendiri atuh, tapi ditemanin sama Neng Gelis yang manis. Untuk ternak atau budidaya lebah trigona ini sama seperti ternak lebah pada umumnya. Untuk media sarangnya biasanya menggunakan rumah kecil yang terbuat dari kayu mahoni. Nah, rumah-rumah inilah yang menjadi media untuk lebah trigona ini membuat sarang dan menghasilkan madu. Aduh, gawat euy. Ternyata Abdi lupa bawa alat pelindung untuk panen madu. Tapi tenang, ibarat peribahasa, masih banyak jalan menuju Roma. Kalau nggak bawa, lebih baik Abdi bikin yang baru saja. Tinggal cari bahan-bahan yang cocok untuk dijadikan alat pelindung ketika panen madu. Untuk bahan pelengkapnya, kita hanya membutuhkan gunting dan staples. Pertama, kita gunting bola plastik ini menjadi 2 bagian. Kalau sudah, tinggal kita tempelkan saringan nasi ini di bagian dalam bola plastik yang sudah dibagi 2 ini.
Nempelinnya teh pakai staples saja ya. Kalau sudah menempel di semua sisinya, tinggal kita pakai deh. Udah jadi alat pelindung untuk panen madu. Walaupun memang si lebah triguna ini tidak besar dan tidak menyengat, namun ukurannya kecil, bisa masuk ke dalam hidung ataupun mulut kita. Walaupun sederhana dan memakai bahan yang ada, tapi fungsinya tetap sama, yaitu melindungi kita ketika mau panen madu trigona. Kalau sudah ada alat pelindungnya, ayo atuh langsung kita panen madu trigonanya. Lebah trigona atau banyak yang menyebutnya lebah kelaceng ini berbeda dengan lebah jenis lainnya. Lebah trigona ini memiliki bentuk yang kecil dan tidak menyengat. Tuh lihat kecil-kecil kan lebahnya? Kalau gini sih mirip seperti lalat ya. Walaupun kecil, lebah ini bisa menghasilkan madu dan propolis mentah yang bernilai ekonomis tinggi. Sekali panen teh butuh sabaraha bulan, sabaraha waktuna? Untuk kemangna. Biasana Kamu untuk kemangna saya mah sabulan ini panen. Untuk budidaya lebah trigona ini lebih mudah dan sederhana karena tidak perlu lahan yang luas. Jadi, budidaya di sekitar pekarangan rumah atau kebun juga tetap bisa. Untuk memanen madu trigona ini, tidak memerlukan alat yang banyak. Cukup pisau dan wadah untuk menampung madu dan propolisnya. Jangka waktu panen madu trigona ini tidak terlalu lama anak negeri, yaitu sekitar 1 bulan sekali. Tuh, lihat. Banyak madunya. Sebelum masuk proses selanjutnya, Abdi cobain dulu ah. Penasaran nih. Katanya rasa madunya beda dari yang lain. Seger Anak negeri, memang madu trigona ini beda dari madu yang lain. Karena rasanya lebih masam. Karena vitamin C-nya itu lebih tinggi. Sehingga tadi rasanya sedikit masam. Tapi tentunya ini sehat untuk tubuh kita. Perbedaan rasa di madu ini karena lebah trigona biasanya menyerap saripati dari jenis tumbuhan yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan jenis nektar dengan rasa yang berbeda pula. Walaupun asam, madu trigona ini kaya akan kandungan propolis dan memiliki antioksidan yang tinggi. Kalau madunya sudah diperas dan dipisahkan dari sarangnya, tinggal dimasukkan ke dalam botol. Kandungan madu lebah trigona ini lebih unggul dari madu lainnya. Karena kaya akan kandungan yang bermanfaat bagi tubuh inilah, tidak heran kalau madu trigona ini harga jualnya lebih mahal, bisa mencapai 500.000 per kilogramnya. Tas jadi ya. Seger pisan. Nya tas jantannya Tapi salah parkir ya teh. Cenah mana? Cenah aya cemilana. Ayo ka mana? Buat. Ayo atuh. Kue bandros ini membuatnya mudah banget anak negeri. Pertama, kita tambahkan tepung beras dengan air matang. Lalu aduk hingga mengental, tambahkan juga gula dan garam secukupnya. Kalau kue bandros di Sukabumi hanya menggunakan tepung beras saja, tapi di daerah Jawa Barat lainnya, ada juga yang menambahkan tepung tapioka agar adonannya lebih kental. Pembuat pancong di daerah Jawa Barat, khususnya di Sukabumi, bukan hanya pakai kelapa parutnya saja, tapi juga pakai santannya juga. Jadi dua-duanya dipakai sehingga rasanya akan lebih gurih. Dan untuk manisnya tentunya dari senyuman tetehnya. Bukan deh, dari madu trigonanya. Hayu sok teh, orang masukin. Tambah gurih. Nya, Tepung terigu yang sudah ditambahkan air ini lalu dicampurkan dengan santan kelapa. Terakhir baru tambahkan parutan kelapanya. Karena ada tambahan parutan kelapa membuat kue bandros Sukabumi ini rasanya lebih gurih. Biasanya kue bandros hanya memiliki rasa original yang berwarna putih. Tapi kita mau bikin yang beda nih, jadi lebih berwarna. Adonan kue bandrosnya kita bagi ke 3 wadah yang berbeda. 2 adonan kue bandrosnya kita tambahkan pewarna makanan. Aduk semua sampai adonannya berubah warna. Tuh lihat, ada adonan kue bandros yang putih, coklat, dan hijau. Kue bandros dibuat dengan cetakan khusus yang terbuat dari aluminium. Sebelum dimasukkan adonan, cetakannya dioleskan minyak goreng agar tidak lengket adonan bandrosnya.
Setelah adonannya dimasukkan ke dalam cetakan, lalu kita tutup agar matangnya merata. Saat dalam keadaan matang, kue bandros berwarna coklat dan putih. Wah, sudah matang nih. Langsung kita angkat ya. Melepas kue bandros dari cetakan biasanya menggunakan alat khusus yaitu cukil. Dengan alat ini jadi memudahkan untuk mengambil kue bandros dari cetakannya. Kalau sudah matang, langsung kita sajikan. Untuk penambahan toppingnya bisa beraneka macam anak negeri. Bisa juga ditambahkan dengan madu trigona. Jadi ngiler kan melihatnya? Kue bandros trigonanya manis pisan. Kalau dimakan dengan parutan kelapa, rasanya jadi makin enak euy. Walaupun sekilas sama kue bandros dari Jawa Barat berbeda ya dengan kue pancong dari Jakarta. Tekstur kue pancong lebih lembut dibandingkan kue bandros. Rasa dari kue pancong ini lezat dan juga gurih karena tadi menggunakan kelapa, parutan dan juga santannya. Tentunya juga lebih istimewa dari madu trigonanya. Dan luar biasanya, sejarah di kue pancong ini sudah ada sejak kolonial Belanda. Udah lama banget kan? Makanya tambah variasi, tambah dari warna dan juga rasanya. Ayo urang abiskeun. Sok Kang, nyanak dia tuh Kang. Nih, sok. Kue bandros sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda. Dulu di zaman penjajahan tepung terigu sulit untuk didapatkan. Maka masyarakat Indonesia berusaha mencari alternatif pengganti tepung terigu dengan cara menumbuk beras sampai halus hingga membentuk tepung beras. Tepung beras sendiri merupakan bahan utama untuk membuat kue bandros.